Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa Pendidikan Kimia semester 6 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Pertemuan berikutnya pada mata kuliah Kimia dalam Perspektif Islam yang di dalam Unimus ini dikemas dalam ilmu al-Islam dan kemuhammadiyahan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas hubungan kimia atau kajian-kajian kimia yang ada di dalam Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang wafat pada bulan Juni 632 Masehi, kemudian dilanjutkan Khalifah Rasyidin dari tahun 632 sampai dengan 661. Kurang lebih empat khalifah ini itu menjadi kepemimpinan melanjutkan Rasulullah itu selama kurang lebih 29 tahun. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin ini yang terakhir wafat, kemudian dilanjutkan pada munculnya kerajaan Bani Umayyah yang berkuasa tahun 661 Masehi sampai dengan tahun 750, kurang lebih 89 tahun. Nah, ingin saya sedikit sampaikan sebelum kita masuk kepada ilmu-ilmu yang akan kita bahas, yakni kimia, maka sedikit anak-anakku saya ajak untuk mengingat kembali tentang Khalifah Rasyidin, yakni 4 khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang beliau itu memimpin dari 632 setelah Rasulullah wafat sampai 634, yakni kurang lebih 2 tahun. Saat itu kemajuan bidang sosial, budaya, hukum itu sangat pesat. Bahkan perluasan kekuasaan wilayah itu sampai ke Persia, Jazirah Arab, hingga menaklukkan beberapa kekaisaran Bizantium, yakni kekaisaran yang ada di Romawi, yang sekarang yakni Istanbul, Turki itu. Juga mengirim kekuatan keluar Arabia. Bahkan Khalid bin Walid dikirim juga ke Irak dan dapat menguasai wilayah Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 panglima, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibnul As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surahbil bin Hasanah. Sebelum pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang masih berusia 18 tahun pula, saya itu masih muda, tapi memang zaman itu memang kekuatan anak-anak muda, angkatan muda itu digembleng dengan luar biasa, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih. Kalau untuk sekarang usia 18 tahun itu mungkin belum sepadannya ketika itu. Bahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu terpusat di tangan khalifah. Ini hal-hal bidang-bidang yang telah dilaksanakan, yang telah dikembangkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjadi pemimpin dari tahun 634 sampai 644, kurang lebih 11 tahun. Saya ingin menyampaikan beberapa kelebihan yang telah beliau lakukan. Di antaranya adalah wilayah kekuasaan Islam itu meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, bahkan juga sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dengan negara itu memiliki suatu aturan administrasi yang luar biasa, yang sudah berkembang. Kemudian administrasi pemerintahan pula diatur menjadi 8 wilayah. Jadi masa itu sudah, kalau di Jawa Tengah itu mungkin seperti provinsi dibagi menjadi beberapa karesidenan. Nah, di sana sudah dilakukan satu pembagian agar apa? Tujuan untuk mempermudah transfer informasi, transfer berbagai keputusan itu di tingkat level, di tingkat bawah melalui pembagian 8 wilayah provinsi.
yakni Provinsi Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Bahkan beberapa departemen yang dipandang perlu pun juga didirikan pada masa itu. Mulai diatur, ditertibkan sistem pembayaran gaji dan juga pajak tanah. Dan itu sampai sekarang itu menjadi satu yang kita tiru. Pajak itu bukan pembayar, sistem-sistem ini artinya adalah sudah dimiliki di masa itu sekitar abad 6. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Juga keamanan, ketertiban, kepolisian juga dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut. Juga Dewan Pekerjaan Umum, juga Baitul Mal, ya, menempa mata uang dan membuat tahun Hijriah. Jadi beberapa sudah dilakukan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, 11 tahun beliau memimpin dari 644 sampai 655 Masehi. Khalifah Utsman ini, beliau membentuk Dewan Formatur yang bertugas memilih Khalifah baru. Saat itu, Umar membentuk Dewan Formatur untuk membentuk Khalifah baru. Jadi beberapa dewan orang yang ditunjuk ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat-sahabat ini kemudian membentuk untuk mengangkat khalifah baru. Nah, kemudian jadilah Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab. Nah, Utsman di sini tetap paling berjasa membangun bendungan, menjaga arus banjir, mengatur pembagian air ke kota. Artinya di bidang teknologi, teknik itu beliau luar biasa. Bahkan juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin dari tahun 655 sampai 661. Beliau memakai kembali sistem distribusi pajak yang telah dikembangkan oleh Umar, juga merangkum kaum lemah, semua masyarakat itu sama, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua diperlakukan sama oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian beberapa kejadian saat itu terjadi memang, yakni ada pemberontakan yang akhirnya beliau wafat. Nah, setelah 4 khalifah atau Khulafaur Rasyidin ini sedo, kemudian dilanjutkan kepemimpinan yakni oleh Bani Umayyah. Ini kurang lebih 89 tahun, dari 661 sampai 750 Masehi. Di sini ada 14 khalifah dengan sistem monarki, yakni kekuasaan atau raja itu yang dipilih secara turun-temurun, dan itu sampai sekarang masih terjadi. Tatalah tertata administrasi beberapa negara di Timur Tengah itu menggunakan sistem ini. Telah tertata administrasi, pemerintahan, pembangunan, suhu politik yang sangat beragam, perluasan wilayah juga dilakukan, aneka pemberontakan juga terjadi, juga pengembangan-pengembangan yang lain juga dilakukan di zaman Bani Umayyah ini. Dan ini berakhir tahun 750 Masehi. Nah, pada abad ini itu banyak ilmuwan muslim yang menorehkan sejarah tentang keilmuan, begitu termasuk di dalamnya adalah ilmu kimia. Berikut sedikit saya sampaikan bagaimana pada abad ke-7 sampai abad yang ke-14 ilmuwan-ilmuwan Islam di zaman itu luar biasa kemajuannya. Bahkan beberapa ilmuwan itu beliau itu juga merangkap sebagai ulama. Jadi ulama sekaligus juga sebagai ilmuwan. Dan bahkan beberapa riwayat disampaikan ada yang usia 70 tahun itu sudah diminta keluar untuk sekolah di Irak, meskipun rumahnya itu Mesir atau tempat tinggalnya ada di Mesir. Ini luar biasa sebagai wacana kita di zaman sekarang di era globalisasi abad yang kedua masuk abad yang ke-21 ini. Artinya itu adalah kejadian ini kelihayan ilmuwan-ilmuwan ini itu menancapkan keilmuannya, mengembangkan keilmuannya sejak abad yang ke-7.
seperti Khalid bin Yazid, Harbi abad ke-8 Harbi al-Himyari, Ja'far al-Sadiq, Jabir ibnu Hayyan itu abad yang ke-9, Abbas ibnu Firnas, Ahmad ibnu Yahya, kemudian Ibnu Wahsiyah, Muhammad ibnu Umail, kemudian Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Al-Nadim, Al-Majriti, Ibnu Mansur Mufaqoh, itu abad yang ke-10. Abad yang ke-11 adalah Al-Khawalisi, kemudian Ibnu Sina, Al-Biruni, kemudian juga Al-Mu'iz, Ahmad bin Ibnu Ahmad ibnu Imad, dan yang lain-lain. Kemudian ada abad 12 ada Al-Hazimi, Al-Nabawarawi, Hasan ibnu Arafah. 13 ada Ibnu Al-Baitar, kemudian Hasan Ar-Rahmah, Al-Simawi. Ibnu ke-14, abad yang ke-14 adalah Ibnu Rosam, Al-Jaldaki, dan seterusnya. Jadi perkembangan zaman itu setelah Rasulullah itu digantikan Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, dan Bani Umayyah ini sudah mulai berkembang keilmuan. Apakah di zaman Rasul tidak ada yang berkembang? Ada. Berarti kita ada khamr, itu berarti alkohol sudah mulai melakukan proses ketika itu. Kemudian metode yang diterapkan sudah menggunakan penelitian, apakah itu adalah eksperimen atau yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa ahli sekilas kita ke saat itu. Beberapa temuan-temuan yang dihasilkan oleh ilmuwan muslim dari abad 7 sampai 14 diantaranya adalah pemurnian alkohol dengan destilasi bertingkat, destilasi, filtrasi, ekstraksi, kristalisasi, pewarnaan, kemudian ekstraksi minyak wangi, rose water, penyulingan mawar untuk industri minuman dan wewangian, peralatan kimia, temuan-temuan unsur dan turunannya, juga sudah melakukan penggolongan unsur kimia, sudah mengenal metode eksperimen, destilasi air laut untuk dibuat air minum, bahkan digunakan sebagai pasokan air minum. Artinya di zaman itu sudah berkembang luar biasa. Kalau sekarang Indonesia atau di Jawa Tengah atau beberapa wilayah yang kita ada di sini ini, air laut itu melimpah sangat banyak. 3/4 tanah yang kita henjaki ini, bumi kita ini itu isinya adalah air laut atau air. Artinya air itu kan bisa kemudian dilakukan suatu destilasi bertingkat yang sudah dilakukan di zaman itu. Yang tentu belum ada perkembangan teknologi yang secanggih sekarang ini, namun sudah bisa melakukan suatu pengolahan, yakni air laut itu bisa digunakan untuk air minum. Ini adalah penggambaran yang bisa saya sampaikan anakku semuanya, bahwa di zaman itu, di masa itu, abad ke-7 sampai ke abad 14, luar biasa perkembangannya. Hanya sayang, ketika Andalusia itu jauh di tangan kaum Nasrani, kemudian masjid yang sangat besar, yang sangat bagus, juga perpustakaan yang sangat megah, semuanya itu bersama dengan itu, mulailah pindah. Beberapa nama ahli Muslim, itu beberapa diantaranya digantikan dengan nama-nama orang-orang dari bagian wilayah Eropa. Ini artinya bahwa masa keemasan Islam pernah pada masa puncaknya. Dan ilmu itu masih sekarang pun masih digunakan oleh pembelajaran kita, entah itu di sekolah atau perguruan tinggi. Artinya ilmu dasar, basic ilmu kimia, basic ilmu fisika, matematika, statistika, itu pernah menjadi masa keemasannya kala itu. Dan itu luar biasa sampai sekarang hal itu masih bisa kita kembangkan. Demikian adalah yang bisa saya sampaikan anakku semuanya sebagai prolog sebelum kita lebih dalam lagi membahas terkait dengan kajian lebih mendalam hubungan antara